Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa UMY yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang masalah hadis. Jadi hadis Nabi itu adalah sebuah perkataan Nabi yang berasal dari kata hadasa yahdusu hadasan wahadisan. Jadi sebuah perkataan. Nah, secara istilah bahwa hadis Nabi itu adalah berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir Nabi, karakteristik Nabi, akhlak Nabi, ya, baik sebelum diangkat menjadi Nabi maupun setelah diangkat menjadi Nabi. Nah, definisi ini penting untuk kemudian diketahui oleh adik-adik sekalian, teman-teman sekalian yang saya cintai. Yang disinilah kemudian kita akan mengetahui bahwa inilah hadis begitu. Jadi kalau misalkan itu bukan bersumber dari Nabi, itu bukan hadis. Nah, dalam konteks ini bahwa beberapa perlu saya sampaikan bahwa kita perlu mengetahui tentang masalah hadis Nabi ini. Jadi kita seakan-akan ketika membaca sebuah teks hadis ini, teks hadis Nabi ini berdiskusi dekat dengan Nabi. Nah, disinilah kemudian di sini ada fungsi hadis. Nah, fungsi hadis itu perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa fungsi hadis itu adalah menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat global, ya, yang bersifat global yang belum jelas ya secara rinci begitu. Maka di sini kemudian Al-Qur'an menjadi bayan terhadap hadis Nabi menjadi bayan terhadap ayat Al-Qur'an. Sebagai contoh misalkan tentang masalah sholat, masalah puasa seperti apa. Di dalam Al-Quran Anda jelaskan tentang waqimus sholat wa atuz zakat, warka'u ma'rokin, tentang masalah sholat, tentang masalah puasa juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hanya seperti itu. Tetapi prakteknya, cara-caranya itu dijelaskan di dalam hadis Nabi. Yang penting ini. Maka hadis Nabi juga berlaku atau berfungsi sebagai menetapkan suatu hukum di sini untuk menguatkan ayat Al-Qur'an. Wudu juga begitu. Maka sangat disayangkan sekali ketika ada orang yang ingkaru sunnah, ingkaru hadis. Ini ketika dia ditanya bagaimana dia mau ingkaru sunnah atau ingkaru hadis, padahal sholat itu juga berasal dari hadis, penjelasannya di dalam hadis. Dia hanya hanya Al-Qur'an saja, dengan alasan bahwa hadis itu bersifat zonni, bukan bersifat qat'i. Nah, disinilah kemudian kalau kita sudah mengetahui bahwa hadis ini sebagai penjelas dan sebagai penetapan terhadap hukum, nah disinilah kita tidak akan kemudian ingkar sunnah atau ingkarul hadis. Maka kemudian selain itu juga perlu diketahui tentang masalah unsur-unsur hadis. Maka dalam hadis itu juga ada 3 unsur yang perlu diketahui. Yang pertama ada tentang sanad, ada matan, ada rawi. Sanad itu mata rantai perawi. Kemudian juga ada matan, isi hadis itu. Kemudian juga ada rawi. Sanad itu seperti misalkan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu disebut dengan sanad. Nah, satuannya itu ada rawi seperti Abu Hurairah, kemudian Sa'id bin Musayyab, itu namanya rawi, periwayat hadis. Ada juga matan hadis, isi hadis, misalkan innamal a'malu binniyat, itu contoh tentang redaksi hadis, matan hadis. Nah, di samping itu juga untuk mengetahui tentang kuantitas dan kualitas hadis, perlu kita belajar tentang ilmu hadis. Maka disinilah disampaikan bahwa hadis dari segi kuantitasnya ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Dari segi kualitasnya ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu. Maka secara jelasnya itu bisa dibaca, dipelajari di dalam slide yang sudah saya siapkan. Nah, di samping itu juga teman-teman sekalian yang perlu saya sampaikan bahwa di sini juga ada kodifikasi hadisnya. Jadi hadis itu tidak ujug-ujug, tapi ada proses perjuangan Rasulullah pada masa Rasulullah, periode Rasulullah, disampaikan secara oral ya kepada sahabat, kemudian periode sahabat menerimanya. Kemudian periode kedua pada masa Khulafaur Rasyidin dan mulai membatasi tentang
batasan perawinya. Kemudian juga pada periode ketiga pada masa sahabat dan tabiut tabiin. Kemudian periode keempat, nah mulai pada masa setelah generasi sahabat, mulai masa pembukuan dan penghimpunan hadis. Nah disinilah pada masa dinasti Umayyah itu ada khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Orang mengatakan ini adalah khalifah yang kelima. Dia mulai kemudian menyuruh gubernur Madinah untuk menghimpun melakukan kodifikasi hadis, yakni Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm. Nah disinilah mulai kemudian pengkodifikasian. Kenapa dilakukan? Karena Umar khawatir hadis tersebut akan lenyap karena semakin banyaknya para perawi hadis yang dan juga para penghafal hadis yang meninggal dunia. Nah inilah kemudian perlu saya sampaikan di sini. Nah kemudian juga perlu diketahui juga bahwa ketika kita mengkaji tentang hadis itu tentunya ada kitab-kitab yang hasil karya para ulama itu yang dikaji sebuah teks hadis. Ya di situ juga ada sanad, ada rawinya, ya ada orang yang meriwayatkan hadisnya. Nah ada 9 kitab hadis yang kemudian perlu diketahui oleh teman-teman sekalian, oleh mahasiswa UMY yang saya cintai ini. Pertama ada hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, kemudian juga Sunan Ibnu Majah, juga Musnad Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Sunan Ad-Darimi dan Muwatta Imam Malik. Nah, di antara 9 kitab itu kitab tertua adalah Muwatta Imam Malik. Ya, Muwatta Imam Malik ini kitab tertua, ya, kitab tertua. Dia mengarang kitab Muwatta Imam Malik. Nah, mulai pada masa itu, setelah itu mulai ada kitab-kitab Risalah, kitab Al-Um. Nah itu karya Imam Syafi'i, tapi tidak masuk di sini. Nah 9 kitab ini adalah merupakan kitab induk, yang kemudian menjadi kajian bagi umat Islam, ya khususnya. Di dalam selain kitab induk ini, jadi tidak semua di dalamnya itu ada sahih semua. Mesti ada yang dhaif, mesti ada yang hasan, mesti ada yang mungkin kalau maudhu nggak mungkin, mesti ada yang dhaif ya paling tidak, dan hasan. Nah, kemudian ada 2 kitab yang perlu diketahui yang sahih setelah Al-Quran. Pertama adalah Sahih Bukhari, yang kedua adalah Sahih Muslim. Ini perlu diketahui. Nah, dari masa ini kemudian memang pada masa itu ada semacam pada masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah ini terjadi perseteruan, dan itu dimanfaatkan oleh orang-orang zindik ya untuk kemudian membuat hadis palsu. Nah disinilah munculnya hadis-hadis maudhu ya, yang kemudian dibuat oleh mereka untuk mempertahankan kelompoknya di situ. Nah disinilah kemudian muncul kegelisahan ulama untuk kemudian mengisnadkan hadis, menyelamatkan hadis, melakukan pentasihan hadis. Nah ini penting untuk diketahui bersama. Nah ini yang secara singkat perlu saya sampaikan. Nah, untuk kemudian secara mendalam tentang penyampaian hadis ini bisa dilihat di slide saya, dan kemudian juga di kitab-kitab hadis, di buku-buku hadis, baik buku hadis yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Indonesia. Nah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan, mudah-mudahan di lain waktu dan lain kesempatan kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.